Rosiana mulai menyadari bahwa ia kini berada dalam posisi bertahan. Namun, ia tidak ingin berhenti. Kali ini, ia mencoba pendekatan yang lebih emosional. Dengan nada lebih lembut, ia bertanya, "Mas Gibran, banyak yang mengatakan bahwa Anda tidak merasakan pahitnya perjuangan dari nol. Berbeda dengan pemimpin lain yang harus berjuang bertahun-tahun, Anda lahir di keluarga yang memiliki segalanya. Bagaimana Anda bisa memahami penderitaan rakyat jika Anda sendiri tidak pernah benar-benar mengalami kesulitan?" Pertanyaan ini membuat suasana studio sedikit hening. Para hadirin menunggu jawaban Gibran dengan penuh antisipasi. Namun, sekali lagi, Gibran menunjukkan ketenangannya. Ia menarik napas, lalu berkata, "Mbak Rosi, saya tidak akan pernah bisa mengklaim bahwa saya paham semua penderitaan rakyat, karena setiap orang punya cerita hidup yang berbeda. Tapi apakah itu berarti saya tidak bisa bekerja untuk rakyat? Kalau begitu, apakah hanya mereka yang pernah lapar yang bisa memahami pentingnya memberi makan orang lain? Atau apakah hanya mereka yang pernah sakit yang bisa jadi dokter? Saya percaya, yang penting bukan di mana kita lahir, tapi apa yang kita lakukan untuk mereka yang membutuhkan." Jawaban itu membuat studio kembali riuh. Kali ini, bahkan beberapa hadirin tampak berdiri dan bertepuk tangan. Rosiana terdiam sesaat. Ia tahu, dalam pertarungan argumen malam ini, Gibran telah berhasil mengubah narasi yang awalnya ingin ia kendalikan. Di belakang layar, seorang kru acara berbisik kepada rekannya, "Mbak Rosi pasti tidak menyangka ini." Bukannya menyudutkan, justru malah mengangkat nama Gibran lebih tinggi. Rekannya mengangguk setuju, sementara di panggung, Rosiana mengambil napas panjang, berusaha menyusun strategi baru. Ia sadar, jika ia tidak segera menemukan celah, maka malam ini akan menjadi milik Gibran sepenuhnya. Dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi tanpa perlawanan terakhir. Rosiana Silalahi mulai kehilangan momentumnya. Sejak awal debat, ia berusaha menekan Gibran dengan pertanyaan-pertanyaan tajam, berharap bisa menunjukkan celah dalam pemikiran anak muda itu. Namun, setiap kali ia mencoba menggiring opini, Gibran justru membalikkan keadaan dengan jawaban yang santai, cerdas, dan penuh humor. Bahkan, Mahfud MD yang semula diprediksi akan menjadi sorotan utama kini tampak lebih seperti penonton dalam pertunjukan ini. Namun, Rosiana belum menyerah. Dengan nada yang lebih serius, ia berkata, "Baiklah, Mas Gibran. Kita bicara soal kepemimpinan masa depan. Jika Anda benar-benar yakin dengan kapasitas Anda, saya ingin mendengar langsung dari Anda, visi Anda untuk negeri ini. Bukan sekadar jawaban singkat atau candaan, tapi sesuatu yang benar-benar bisa membuat kami percaya bahwa Anda layak menjadi pemimpin." Studio kembali hening. Semua mata kini tertuju pada Gibran. Di layar-layar televisi, jutaan pemirsa juga menanti, ingin tahu apakah kali ini anak muda itu akan goyah atau justru semakin bersinar. Namun, alih-alih panik, Gibran menggeser posisi duduknya, menatap Rosiana dengan tenang, lalu tersenyum. Ia berdiri perlahan, menyesuaikan mikrofonnya, lalu berkata, "Baik, kalau begitu, izinkan saya berbicara." Gibran memandang sekeliling, memastikan semua orang benar-benar menyimaknya. Lalu, dengan nada yang lebih tenang namun penuh keyakinan, ia berkata, "Kepemimpinan hari ini bukan soal siapa yang paling lama duduk di kursi, tapi siapa yang paling cepat bergerak. Kita hidup di era yang serba berubah, di mana tantangan datang tanpa peringatan. Kalau kita masih terpaku pada cara lama, kita akan tertinggal. Maka, bagi saya, pemimpin harus adaptif, tanggap, dan dekat dengan rakyat. Bukan hanya bicara di podium, tapi turun langsung ke lapangan. Bukan hanya memberi janji, tapi bekerja nyata." Hadirin mulai mengangguk. Beberapa jurnalis tampak mencatat dengan cepat, menyadari bahwa pidato ini bisa menjadi bahan utama berita mereka malam ini. Namun, Gibran belum selesai. Dengan nada sedikit jenaka, ia melanjutkan, "Zaman sekarang, pemimpin bisa dikenal bukan hanya dari pidatonya, tapi juga dari meme dan quotesnya di media sosial. Itu bukan hal buruk, itu artinya rakyat semakin kritis. Dan bagi saya, pemimpin yang baik bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling cepat bekerja." Tawa kecil terdengar dari hadirin, tetapi mereka tetap menyimak dengan serius. Gibran lalu menutup pidatonya dengan kalimat yang membuat semua orang terpaku, "Saya tidak meminta kalian langsung